Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Safiah dari Prodi Ilmu Politik ingin menjelaskan suatu materi yang berjudul Sistem Perwakilan Politik di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada pengertiannya. Jadi pengertian dari sistem perwakilan politik ini mengacu pada bagaimana negara itu dapat mewakili kepentingan rakyat dalam proses pembuatan keputusan politik. Dan dalam sistem ini, warga itu dapat memilih wakil mereka secara langsung ataupun tidak langsung melalui pemilihan umum. Dan para wakil yang telah terpilih tersebut dapat diberikan mandat atau penyerahan kekuasaan untuk menyuarakan kepentingan konstituennya di berbagai lembaga legislatif. Contohnya ada seperti DPR dan DPD. Dan sistem ini juga menjadi fondasi demokrasi representatif di Indonesia, di mana warga negara dapat memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai wakil mereka. Sejarah. Yang pertama, konstituen. Jadi pada masa awal kemerdekaan di Indonesia ini, pemerintah itu membentuk konstituen sebagai badan yang bertugas untuk menetapkan undang-undang dasar yang baru, menggantikan UUD sementara. Nah, proses ini itu merupakan cikal bakal terbentuknya sistem perwakilan politik di Indonesia. Yang kedua, pada reformasi 1998. Nah, dengan adanya peristiwa ini menjadi tonggak perubahan sistem perwakilan politik di Indonesia dari yang awalnya bersifat sentralistik otoriter menjadi lebih demokratis dengan dibukanya ruang partisipasi politik untuk masyarakat luas. Yang ketiga, pemilihan langsung. Nah, dari mulai reformasi atau perubahan tersebut, Indonesia ini mulai menerapkan sistem pemilihan langsung yang memungkinkan kita sebagai rakyat untuk memilih wakil-wakil kita secara langsung. Nah, dengan adanya sistem ini menjadikan Indonesia lebih dekat dengan konsep demokrasi sesungguhnya. Selanjutnya jenis-jenis. Yang pertama ada sistem pemilu proporsional, yang mana sistem ini merupakan sistem di mana partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan presentasi suara yang diperolehnya ketika pemilihan umum. Yang kedua ada sistem pemilu mayoritas, yang mana kursi parlemen diperoleh oleh partai politik yang memenangkan pemilu atau pemilihan umum. Yang ketiga ada sistem pemilu campuran. Sistem ini merupakan sistem yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu mayoritas. Peran dan fungsi. Yang pertama ada fungsi legislasi. Parlemen itu berfungsi membuat undang-undang yang mengatur warga negara baik dari bidang politik, kesejahteraan maupun hal lain termasuk undang-undang tentang anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Yang kedua, fungsi pengawasan. Jadi fungsi ini dijalankan oleh parlemen untuk menguasai eksekutif termasuk presiden dan wakil presiden dalam menjalankan atau melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen. Yang ketiga, fungsi pendidikan politik, yaitu dengan melalui pembahasan kebijaksanaan perwakilan di parlemen atau dimuat dan diulas di media massa. Contohnya seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Kelebihan. Yang pertama, dapat mewakili beragam suara dari rakyat. Yang kedua, memungkinkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, dapat menyediakan saluran bagi aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, dengan adanya perwakilan politik tersebut dapat menjadi potensi terjadinya korupsi. Selanjutnya, partai politik itu dapat memiliki kontrol yang besar dan kurangnya akuntabilitas dari anggota-anggota parlemen. Yang terakhir ada tantangan dan permasalahan. Jadi, sistem perwakilan politik di Indonesia ini
menghadapi berbagai macam tantangan. Hal tersebut termasuk korupsi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintahan dan kurangnya akuntabilitas serta dominasi oligarki. Dan permasalahan lainnya meliputi ketimpangan gender dalam perwakilan politik dan adanya politik uang atau money politik dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Hal ini menimbulkan penurunan kepercayaan dari publik atau kita sebagai masyarakat terhadap suatu sistem perwakilan politik.